Lalu seperti apa luka memar akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di daerah dan apa saja kebijakan untuk mengatasinya? Kami akan bahas bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Dodi Zulferdi dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Kausa Iman Karana atau CIK dalam segmen khusus Central Banking. Pak Dodi dan Pak CIK apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, tidak hanya ibu kota yang terdampak luka karena COVID-19, tapi perekonomian di daerah juga merana. Lalu sedalam apa luka yang ditinggalkan oleh pandemi bagi aktivitas bisnis di daerah, terutama di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan? Kita ke Pak Dodi terlebih dahulu. Ya Mbak Aneke, memang kalau kita lihat luka memar atau scaring effect ini terutama akan terjadi pada sektor-sektor yang banyak mengandalkan pada tatap muka ya atau berhubungan langsung secara fisik antara produsen dan konsumennya. Oleh karena itu kalau kita lihat sektor-sektor hotel, restoran, konstruksi, kemudian jasa-jasa perusahaan atau bisnis service itu banyak terdampak. Memang yang mereka alami adalah ada kecenderungan persistent loss of income. Jadi pendapatan mereka secara persisten hilang, terutama karena memang dan itu berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan juga investasi di sektor-sektor tersebut yang sifatnya persisten. Nah ini yang kemudian berdampak juga kepada kebutuhan atau kepada pengangguran. Ini yang terjadi dan kalau kita lihat memang ini bisa berdampak jangka panjang kalau kemudian sektor-sektor tersebut tidak melakukan penyesuaian yang bisa membuat mereka lebih produktif, lebih bisa menciptakan lapangan kerja yang menyesuaikan dengan kondisi baru di mana kemudian kebutuhan untuk melakukan digitalisasi, kebutuhan untuk mengurangi pertemuan secara fisik itu bisa mereka lakukan. Dan di Sumatera Utara memang sektor-sektor itu terdampak dan kelihatan memang ekonomi Sumatera Utara meski sudah membaik dibanding tahun 2020 tumbuh 2,1%, tapi pertumbuhan itu tahun lalu 2021 itu pertumbuhannya itu masih jauh lebih rendah daripada yang biasanya. Rata-rata 5 tahun sebelum krisis kita bisa tumbuh 5% lebih dan paling tinggi di kawasan di Sumatera ini. Tapi tahun ini kita termasuk paling rendah. Jadi memang berdampak dan kemudian itu akan perlu kita lakukan penyelesaian supaya ini tidak berlanjut seperti yang sebelumnya. Satu catatan yang perlu saya tambahkan terkait dengan scaring ini adalah sejauh ini kalau kita baca laporan IMF terkini yang baru saja dirilis, dampak scaring atau dampak memar dari krisis COVID ini alhamdulillah tidaklah sebesar dampak memar ketika kita mengalami krisis Asia. Akibat krisis COVID ini menurut IMF sampai dengan 2025 kita akan terdampak kurang lebih 6% pertumbuhan kita lebih rendah daripada seharusnya. Nah tahun waktu akibat krisis Asia kita bisa bahkan dampak negatifnya sampai 40%. Kenapa itu bisa terjadi? Karena selama krisis COVID ini kita sudah sebelumnya mendahului dengan banyak restrukturisasi ya, structural reform dan juga ketahanan perbankan. Nah ini yang kita harus jaga. Bagaimana melanjutkan structural reform dan mempertahankan stabilitas di sektor keuangan. Demikian Mbak Aneke. Baik, kita akan coba tanyakan kalau di Sumatera, maksud kami di Sulawesi Selatan seperti apa? Silakan Pak Cik. Ya, terima kasih Mbak Aneke. Selamat siang Pak Dodi. Jadi sama juga dengan di Sumatera Utara tadi sampaikan Pak Dodi, di kami juga ada dampak scaring effect di Sulawesi Selatan. Namun kalau kita lihat dan juga kita akses itu masih relatif terbatas. Jadi kenapa terbatas? Mungkin saya sampaikan dulu latar belakang dari struktur ekonomi Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita lihat struktur ekonomi Sulawesi Selatan itu relatif berimbang ya, ditopang dari 4 lapangan usaha utama dengan pangsa masing-masing di atas 10% ya, yakni pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan juga konstruksi. Jadi kinerja lapangan usaha tadi itu keempat tadi memang tumbuh cukup baik ya, meskipun di tahun 2020 sempat juga mereka kontraksi tapi tidak terlalu dalam dan bahkan di tahun 2021 ini tumbuh cepat positifnya dan di lapangan usaha konstruksi sendiri itu bahkan tumbuh positif di tahun 2020. Jadi pada saat pandemi melanda kita di 2020 justru konstruksi juga masih tetap positif dan saat ini juga masih tetap melanjutkan pertumbuhannya positifnya. Dan memang terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami penurunan kinerja ekonomi sangat dalam ya, seperti disampaikan Pak Dodi tadi di tahun 2020, yaitu yang memerlukan tatap muka dan juga mobilitas. Itu adalah akomodasi makan minum serta transportasi yang
dipengaruhi memang oleh mobilitas masyarakat. Namun demikian, meski demikian kinerja kedua lapangan usaha tersebut juga sudah menunjukkan tren pemulihannya dengan tumbuh positif di tahun 2021. Dan dari sisi pemerintahan, investasi dan ekspor sulsel tumbuh kuat pada tahun 2021. Konsumsi rumah tangga juga telah menunjukkan tren pemulihannya. Dan dalam fase pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran justru dan juga tingkat kemiskinan justru menurun. Kemudian juga tren indeks pembangunan manusia juga terus meningkat. Ini mengindikasikan bahwa proses peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulsel juga masih terus berlanjut meski di tengah pandemi dan turut mendukung ketersediaan tenaga kerja ke depan. Demikian sementara Mbak Aneka. Baik, lalu bagaimana koordinasi Bank Indonesia dan Pemda untuk bisa mengatasi efek negatif pandemi dan juga luka memar yang ditinggalkan? Pak Cik? Oh ya, baik, terima kasih Mbak Aneka. Jadi memang kami selalu melakukan koordinasi dengan Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota dan juga dengan beberapa instansi vertikal yang ada di sini. Jadi memang sifatnya sekarang kita itu harus bersinergi dan gotong royong. Ada beberapa forum yang kita bentuk itu bersama-sama dengan Pemda dan juga beberapa instansi vertikal. Forum-forum tersebut antara lain adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan juga untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah Forum Percepatan Investasi Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan atau kita namakan Pinisi Sultan. Jadi ini forum memang merupakan koordinasi antar berbagai sektor untuk mendorong perdagangan, kemudian juga pariwisata dan juga investasi. Kemudian juga ada tim pengendali inflasi daerah yang kita tahu ini bagian dari tugas kita untuk mengendalikan harga-harga di provinsi dan juga kabupaten kota. Kemudian juga ada tim percepatan dan penguatan digitalisasi daerah TP2DD, di mana ini juga untuk mendorong percepatan digitalisasi di sektor pemerintah daerah. Kemudian juga kita tergabung dalam tim percepatan akses keuangan daerah, di mana kita bersama-sama dengan rekan-rekan dari OJK dan juga dari pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi ini bersama-sama mendorong akses keuangan daerah dari berbagai sektor usaha, kemudian kita hubungkan kepada sumber-sumber pembiayaan. Demikian Mbak Aneka. Baik. Kalau di Sumatera Utara seperti apa Pak Dodi? Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemda? Kurang lebih sama Mbak Aneka dengan yang dilakukan oleh Pak Ci di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, karena pada intinya kami mengkombinasikan antara peran langsung Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan yang dimiliki dan koordinasi dengan Pemda. Dari sisi koordinasi dengan Pemda, seperti tadi sudah disampaikan juga, kami juga memiliki forum yang mendorong percepatan struktural reform di daerah, termasuk untuk mendorong promosi dan investasi di daerah yang kami sebut sebagai North Sumatra Invest. Kami juga berkoordinasi, itu kita kerjasama dengan Bapeda, dengan Dinas Penanaman Modal di daerah atau khususnya di Sumatera Utara. Kami juga berkoordinasi dengan OJK dan kawan-kawan dari Pemda yang lain untuk mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan dan juga inklusi keuangan. Kami juga melanjutkan upaya untuk mempercepat digitalisasi melalui program tadi TP2DD untuk mempercepat digitalisasi, baik itu untuk yang terutama untuk digitalisasi dari transaksi-transaksi di pemerintah daerah, sekaligus juga untuk mendorong percepatan elektronifikasi di transportasi dan juga dengan dari sisi penyaluran bantuan sosial pemerintah. Selain itu tentu kami juga punya inisiatif-inisiatif yang langsung dari Bank Indonesia tadi melalui jalur digitalisasi. Selain itu juga kami melanjutkan upaya-upaya untuk mempercepat proses pengembangan UMKM, terutama pada sektor-sektor yang kita sudah nilai sebagai cukup resilient dan bisa menciptakan daya ungkit dalam perekonomian dan juga penciptaan lapangan kerja, serta kami juga melanjutkan upaya untuk mengendalikan inflasi, karena bagaimanapun juga ketika upaya reform itu dijalankan tapi inflasi tidak terkendali, tentu itu akan menghambat juga. Jadi kurang lebih sama langkah-langkahnya Mbak Aneka. Baik, lalu apa saja kebijakan yang telah dan akan Bank Indonesia lakukan untuk meminimalkan luka memar yang terjadi karena COVID-19, Pak Dodi? Pada intinya kan luka memar tadi seperti saya sebutkan terutama berkaitan dengan dampak jangka panjang ya, terutama yang mengakibatkan produktivitas dan investasi di sektor-sektor yang banyak berhadapan langsung atau membutuhkan mobilitas terganggu. Nah, oleh karena itu kunci utama memang melanjutkan reformasi struktural. Setidaknya dalam 4 dimensi. Yang pertama dari sisi edukasi, kenapa ini penting? Karena bagaimanapun juga
sektor-sektor yang terdampak tadi yang memulihkan mobilitas, membutuhkan tatap muka seperti sektor transportasi, sektor hotel restoran itu akan terdampak jangka panjang sehingga kita perlu memastikan sektor-sektor itu punya tenaga kerja yang mampu melanjutkan bisnisnya tapi memanfaatkan misalkan teknologi digital, teknologi yang lebih otomasi dan lain-lain yang bisa mengurangi kebutuhan untuk melakukan tatap muka atau berinteraksi langsung. Oleh karena itu kebutuhan untuk melanjutkan reformasi di sisi edukasi supaya skill labor force itu meningkat itu harus kita lanjutkan, termasuk meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja perempuan. Dimensi kedua adalah terutama untuk penguatan di sektor keuangan. Ya di sini penting sekali bagaimana kita mendorong realokasi modal, realokasi kredit kepada sektor-sektor prioritas yang kita pandang lebih mampu untuk bangkit lebih cepat. Nah ini makanya perlu sekali kita dukung untuk pendalaman pasar keuangan, mendorong perbankan masuk pada sektor-sektor yang membutuhkan penguatan dari sisi permodalan tersebut. Yang juga tidak kalah penting adalah melanjutkan pengembangan atau pembangunan infrastruktur termasuk yang berbasis digital. Ini penting sekali karena ke depan dalam new normal kita tahu itu bahwa kebutuhan untuk melakukan pengembangan infrastruktur yang mendukung digitalisasi akan menjadi tulang punggung utama. Dan terakhir juga yang tidak kalah penting adalah tata kelola. Karena untuk membuat ekonomi menjadi lebih efisien, mampu menghadapi tantangan yang lebih besar dan kemudian produktivitas bisa lebih tinggi, governance ya tata kelola dari sisi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan harus kita terus tingkatkan. Nah, oleh karena itu dalam konteks itu kami juga terus melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, baik itu dalam konteks KSSK, bagaimana kita mendorong tadi pendalaman pasar keuangan, mendorong perbankan masuk pada sektor-sektor yang tadi kita butuhkan untuk memperkuat atau mengatasi masalah scaring tadi, melanjutkan inklusi keuangan melalui digitalisasi dan juga melalui kebijakan makroprudensial yang lebih akomodatif. Sebagaimana kita ketahui, Bank Indonesia juga terus telah melakukan kebijakan yang mendorong penyaluran kredit pada sektor-sektor prioritas dan juga pembiayaan inklusif dan kan memberikan berbagai insentif kepada perbankan. Dan terakhir tentu saja seperti itu juga telah disampaikan oleh Bapak Gubernur pada hasil RDG minggu lalu, Bank Indonesia terus melanjutkan upaya menjaga suku bunga rendah karena saat ini kita masih punya ruang karena inflasi masih rendah. Nah, jadi ini yang kita lakukan, ada aspek koordinasi dengan pemerintah daerah dan pusat dan juga ada inisiatif langsung dilakukan oleh Bank Indonesia. Demikian Mbak Anneke. Baik, kita beralih ke Sulawesi Selatan. Pak Cik, kalau di Sulawesi Selatan apa saja kebijakan yang telah dilakukan dan mungkin akan dilakukan Bank Indonesia juga untuk meminimalkan efek duka memar karena COVID? Ya, jadi kalau kebijakan tentunya sama Mbak ya seperti disampaikan tadi oleh Pak Dodi, barangkali saya hanya melengkapi saja atau menambahkan terkait dengan implementasinya sendiri di daerah. Jadi memang ada beberapa kebijakan atau yang telah kita laksanakan. Pertama adalah untuk mengurangi dampak scaring effect ini, kita tetap melakukan kebijakan pengembangan UMKM, yaitu dilakukan melalui pendampingan UMKM dari sisi produksi, pemasaran, dan juga akses pembiayaan, serta juga onboarding UMKM. Jadi BI bersama pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah baru-baru ini kami di Makassar itu baru menyelenggarakan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ini merupakan gerakan nasional untuk kita mencintai produk-produk Indonesia. Dan kebetulan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah host dan kami BI sebagai movement manager. Ini juga sekaligus untuk memperluas akses pasar dan juga meningkatkan kapasitas UMKM serta meningkatkan literasi masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Kemudian kami juga dalam tataran untuk mendorong promosi perdagangan, kita juga menggagas namanya Angin Mamiri Business Fair. Ini BI bersama-sama Pemda dan juga instansi vertikal lainnya seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai itu turut mendorong untuk kapasitas UMKM supaya bisa untuk go global. Kemudian dari sisi investasi, kita juga sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita juga diminta untuk memfasilitasi berbagai macam promosi investasi dan perdagangan. BI oleh karena itu melalui kita ada unit IRU, Investment Relation Unit, di mana di daerah namanya RIRU, Regional Investment Relation Unit. Ini BI mengidentifikasi proyek-proyek yang siap untuk ditawarkan atau kita namakan Investment Project Ready to Offer, IPRO. Dan ini kita akan fasilitasi untuk melakukan promosi ataupun bisnis meeting dengan para investor dari luar negeri.
Ini selalu kita dorong. Kemudian juga berikutnya dari sisi sistem pembayaran, kita juga mendorong aktivitas dan juga efisiensi sistem pembayaran. Kami juga mendorong implementasi kanal pembayaran digital yaitu KRIS di mal dan juga di pasar, yang kita namakan KRIS siap KRIS di mal dan di pasar, serta juga sarana transportasi dan juga di tempat wisata. Kemudian dari sisi untuk fiskal, kita juga mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah PAD. BI mendukung percepatan elektronifikasi transaksi Pemda, termasuk pajak dan juga retribusi non tunai yang dikoordinasikan dan diperkuat dalam TP2DD. Saat ini kami telah menyusun roadmap-nya dan tinggal ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah di provinsi ataupun di kabupaten kota. Kemudian juga untuk mendorong kebijakan makroprudensial, kita juga mendorong intermediasi pembiayaan UMKM, dan kami memantau dan juga menghimbau kepatuhan perbankan terhadap kebijakan rasio pembiayaan inklusi makroprudensial atau RPIM yang kita tahu minimal sebesar 30% di tahun ini, dan saat ini pencapaian di Sulsel telah mencapai 34% atau lebih dari targetnya. Kemudian juga dalam rangka transaksi pembayaran untuk ekspor impor, kita juga meningkatkan efisiensi transaksi ekspor impor dari Sulsel. Kita juga mensosialisasikan penggunaan lokal currency settlement kepada seluruh pelaku usaha melalui asosiasi eksportir di Sulawesi Selatan ini. Jadi seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mbak Naga.